Hai semuanya, kami dari kelompok 6. Hari ini kami akan membahas tentang kebijakan pada masa pemerintahan Jokowi. Bapak Insinyur Joko Widodo atau yang biasa akrab dengan sebutan Bapak Jokowi resmi dilantik menjadi Presiden Negara Republik Indonesia tahun 2014 sampai 2019 pada tanggal 20 Oktober 2014. Dalam masa jabatannya, beliau menerapkan beberapa kebijakan. Kebijakan Kabinet Presiden Jokowi di bidang politik yang pertama penyusunan kabinet yang ramping dan ditempati oleh kaum profesional atau non-partai. Yang kedua, menteri tidak boleh rangkap dengan jabatan partai politik atau parpol dan koalisi tanpa syarat atau tanpa bagi kekuasaan. Dan yang terakhir, memberikan ruang pada Prabowo lawan dalam 2 kali pemilihan presiden sebagai Menteri Pertahanan yang mengatur, menentukan anggaran, dan mengembangkan pengaruh di tapal militer adalah langkah yang berani sekaligus mengandung resiko. Selanjutnya ada kebijakan di bidang hukum. Yang pertama yaitu operasi pemberantasan pungli. Jokowi mengawali perangnya atas pungli melalui Gerakan Operasi Pemberantasan Pungli atau OPP. Jokowi pun membentuk tim khusus untuk memerangi pungli bernama Tim Sapu Bersih Pungli. Yang kedua yaitu pembentukan Perpu Hukuman Kebiri. Perpu ini dimasukkan untuk mengatasi kegentingan yang diakibatkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang makin meningkat secara signifikan. Yang ketiga adalah operasi pemberantasan korupsi. Salah satu yang menjadi bagian penting dalam reformasi hukum di era Jokowi adalah pemberantasan korupsi. Pada tahun 2015, Presiden Jokowi telah menandatangani dokumen Instruksi Presiden atau Inpres nomor 7 tahun 2015. Selanjutnya ada kebijakan ekonomi. Yang pertama, tax allowance. Untuk perusahaan yang mampu melakukan reinvestasi dengan hasil dividen, perusahaan yang mampu menciptakan lapangan kerja, dan perusahaan yang berorientasi dan perusahaan yang investasi di research dan development. Kemudian setelah itu juga, pemerintah berlakukan insentif PPN untuk industri galangan kapal. Yang kedua, kebijakan tentang bea masuk anti-dumping sementara dan bea masuk tindak pengamanan sementara terhadap produk impor yang unfair trade. Poin ini dalam rangka melindungi industri dalam negeri. Yang ketiga, pemerintah memberikan bebas visa kunjungan singkat kepada wisatawan. Pemerintah putuskan bebas visa kepada 30 negara baru. Kebijakan ekonomi yang keempat, Jokowi meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan ulang anggarannya untuk mempercepat pengentasan dampak corona, baik dari sisi kesehatan dan ekonomi. Kelima, Jokowi mempercepat implementasi kartu prakerja guna mengantisipasi pekerja yang terkena PHK, pekerja kehilangan penghasilan, dan pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omsetnya. Selanjutnya, ada kebijakan sosial budaya. Contohnya, membangun infrastruktur, pertanian, energi, transportasi, dan berbagai infrastruktur. Kedua, meluncurkan Kartu Indonesia Sehat atau KIS dan Kartu Indonesia Pintar atau KIP, program Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar yang sudah dirasakan masyarakat Jakarta bisa menjadi contoh, serta memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu agar angka kemiskinan berkurang. Kebijakan keamanan. 1. Kebijakan politik luar negeri pemerintahan Jokowi Yusuf Kala juga mengangkut upaya meningkatkan kepemimpinan dalam perdamaian global dan berperan aktif dalam perdamaian mancanegara. Indonesia juga aktif mengadakan pertemuan untuk mendorong proses perdamaian dan mencari upaya bersama dalam menghentikan ekstremisme dan kekerasan. Kebijakan di bidang infrastruktur yang pertama adalah menyediakan anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Kebijakan yang kedua adalah pembangunan jalan tol untuk memperlancar lalu lintas serta kawasan industri yang telah dibangun. Kebijakan moneter. 1. Membangun fondasi yang kokoh berupa meningkatnya APBN, menurunnya subsidi dan meningkatnya anggaran pembangunan infrastruktur. Alokasi anggaran ke daerah yang lebih tinggi daripada di pusat. Penguatan industri alutsista, insentif pajak untuk mengendapkan dana-dana valuta asing di dalam negeri, dan insentif untuk ekspor.